Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar dan masih dengan SKB Widya Iswara. Dan pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang media pembelajaran beserta contoh dan manfaatnya. Ya, teman-teman ya. Ini mungkin hasil rangkuman yang sudah aku rangkum tentang media pembelajaran. Teman-teman mungkin sudah mempelajari dari berbagai macam sumber. Di sini mungkin teman-teman nanti bisa mengulang ataupun mengkaji ulang gitu ya, maksud dari media pembelajaran itu apa dan contohnya apa dan manfaatnya apa, terutama pada pendidikan orang dewasa. Nah, untuk media pembelajaran itu sendiri adalah alat bantu ya. Paling gampang ingatnya itu adalah media itu adalah alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah membahas RP, di situ jelas sekali media belajar itu adalah contohnya seperti ya LCD proyektor, papan tulis dan lain sebagainya gitu ya. Untuk penggolongan dari jenis media belajar itu sendiri, aku tidak baca semua teman-teman nanti bisa baca dengan post di layar. Nah, media pembelajaran itu sebenarnya sangat banyak sekali gitu teman-teman ya, yang bisa digunakan, yang efektif gitu ya, yang digunakan untuk pembelajaran, terutama kalau di sini bahasan kita adalah pembelajaran orang dewasa. Akan tetapi beberapa jenis penggolongan media belajar itu sendiri ada visual, audio visual. Itu kalau kita pelajari dulu pada masa sarjana pendidikan teman-teman ya. Nah, untuk visual itu sendiri sesuatu yang bisa dilihat, yaitu media pembelajaran yang memanfaatkan ataupun menggunakan media yang terlihat ya. Media visual ini nanti banyak sekali jenisnya, dan kita bisa lihat keunggulan dari media yang ini adalah menarik perhatian, kemudian memperjelas sajian, itu sudah pasti ya, dan menggambarkan suatu ide pokok dari pembelajarannya. Dan biasanya ini menggunakan alat indera penglihat, teman-teman. Kalau di sini ada contoh alat proyeksi, proyektor dan lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi untuk media visual ini juga bisa kita lihat dengan HP, televisi dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, ini untuk media yang pertama. Kemudian media yang kedua adalah audio, yaitu pendengaran ya, sesuatu yang bisa didengar. Kalau contoh di sini ada beberapa tape recorder. Ini mungkin sekarang udah jarang kita pakai ya. Radio juga udah jarang dipakai. Kemudian di telepon lain dan lain sebagainya. Ini adalah media yang didengar ya, didengar tanpa dilihat, mungkin nggak ada combine antara audio dan visual. Sedangkan yang terakhir adalah kombinasi dari audio visual, melihat dan mendengar ya. Ini sudah pasti yang TV, film di TV yang bersuara dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman ada juga yang mengelompokkan dengan peta dan globe ya. Ini yang biasanya ini untuk pembelajaran tentang geografi dan lain sebagainya ya, untuk melihat ataupun mengetahui bentuk bumi, sungai, gunung dan daratan. Sebenarnya ini juga bisa dikategorikan ke media visual ya, karena memang peta itu ya kita lihat ya, karena dia tidak bersuara, kecuali petanya ditaruh di televisi gitu atau di video, itu udah media audio visual nanti jadinya ya. Kemudian ada gambar fotografi, ini sama ya, media ini seperti surat kabar, kartun ilustrasi dan foto dan lain sebagainya. Kemudian ada serba aneka, ini teman-teman bisa lihat sendiri lah, di sini ada serba aneka, ada papan tulis 3 dimensi dan lain sebagainya ya. Ini sebenarnya detail dari 3 jenis media tadi ya, visual, audio dan audio visual. Nah, kita langsung gabungkan dengan metode pembelajaran karena memang media pembahasannya sedikit. Nah, metode pembelajaran adalah
Kalau tadi mungkin alatnya, kalau tadi mungkin alat bantu, sekarang adalah cara dalam cara si fasilitator dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Kalau di sini pendidik dan peserta didik, kita tidak berbicara tentang pendidik dan peserta didik ya, karena memang itu ranahnya orang pedagogik ya. Kalau kita lebih ke peserta pelatihan dan fasilitator. Nah, metode pembelajaran ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, kita bahas satu-satu mungkin. Ini yang paling sering kita lihat dan kita dengar dan kita alamin, yaitu metode konvensional ataupun metode ceramah. Ya, metode ini memang yang paling praktis ya. Fasilitatornya tidak perlu mencari berbagai macam teknis ya untuk mengajar gitu ya. Akan tetapi metode ini memang banyak diminati oleh orang dewasa ya. Akan tetapi metode ini ya teman-teman bisa melihat sendiri ada banyak kekurangan dari metode ini, di mana peserta nanti bisa sedikit pasif, kemudian membosankan, kemudian ada unsur paksaan untuk mendengarkan dan lain sebagainya. Akan tetapi metode ini juga ada kelebihannya, yaitu dengan berceramah nanti peserta ini siswa bisa diganti dengan peserta pelatihan. Nah, peserta pelatihan bisa menjadi lebih fokus karena mendengar. Kemudian ya sudah pasti kalau metode ini fasilitatornya nanti akan mengendalikan kelas secara penuh gitu ya. Dan penyampaian pelajarannya biasanya lebih luas. Nah, kemudian kita lihat untuk diskusi, ini yang paling disukai oleh orang dewasa, karena memang di sini mereka bisa sharing pengalaman mereka ya. Karena pride-nya orang dewasa itu mereka punya banyak pengalaman, dan ketika di-share pengalamannya dan ketika orang notif ataupun orang mengakui pengalaman mereka akan wow gitu ya teman-teman ya. Nah, kelebihan dari metode diskusi ya teman-teman juga ini sudah tahu ini ya, ada memberikan pemahaman, kemudian peserta pelatihan bisa berpikir kritis, kemudian mendorong para peserta untuk menyampaikan pendapat, mengambil satu atau lebih alternatif pemecahan masalah, kemudian juga ada unsur dorongan untuk pemecahan masalah dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangannya ini biasanya diskusi ini cocok untuk kelompok kecil. Bayangkan kalau pesertanya 200, 300 di kelas besar itu tidak cocok gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada tema diskusinya pasti terbatas karena kelompoknya kecil. Kemudian ya ini sudah pasti ya, yang suka berbicara yang akan menguasai, dan penyampaian formal ini sudah pasti. Tidak mungkin kita berbicara bahasa gaul di dalam suatu diskusi pelatihan ya. Kemudian next ada metode demonstrasi, menggunakan benda atau bahan ajar saat pengajaran. Nah, metode demonstrasi ini ada banyak kelebihannya. Kelebihannya bisa memahami secara jelas suatu proses kerja, dan penjelasan bisa lebih dimengerti karena memang ada prakteknya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini digunakan juga di pembelajaran orang dewasa, mungkin untuk sesuatu penggunaan aplikasi dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi ketika didemonstrasi, para orang dewasa ini lebih ingat dan lebih bisa mengerti dan bisa meminimalisir kesalahan gitu ya. Kemudian kekurangan, kalau benda yang didemonstrasikan terlalu kecil itu akan sulit diamati, kecuali memang ada alat bantu lagi. Apakah ada kamera untuk merekam demonstrasi benda yang demonstrasikan gitu ya. Kemudian jika jumlah siswa ataupun peserta pelatihan terlalu banyak, itu juga akan menghalangi pandangan. Kemudian tidak semua benda bisa didemonstrasikan, dan fasilitatornya harus benar-benar paham baru bisa mendemonstrasikan secara baik. Kemudian ada metode ceramah plus, ini ceramah plus tanya jawab ya. Ini mungkin combine antara ceramah dengan diskusi ya teman-teman ya.
tapi lebih ke tanya jawab sih, karena memang yang ditanyakan adalah si fasilitatornya. Ini teman-teman bisa lihat kelebihannya. Kemudian ada metode resitasi, metode di mana peserta pembelajarannya harus membuat resume terlebih dahulu terhadap materi yang disampaikan ya. Kemudian mereka menjelaskan sendiri dengan bahasanya sendiri. Jadi istilahnya membuat resume paraphrase materi, kemudian menjelaskan materi. Kemudian memang ini kelebihannya ya menjadi lebih ingat ya, karena memang peserta pelatihannya disuruh resume terlebih dahulu kemudian jelaskan kembali. Akan tetapi ini cocok untuk mungkin pembelajar yang memakai gaya kinestetik ya, yang menulis untuk mengingat ya. Kemudian ada kekurangannya menyontek ya seperti itu ya, tidak membuat ingatan lebih kuat ya. Tugas juga bisa dikerjakan oleh orang lain dan susah mengevaluasi apakah ini benar-benar hasil karya si peserta pelatihan. Next ada metode percobaan. Metode percobaan ini menggunakan action berupa praktikum ataupun percobaan lab ya. Ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman bisa pelajari. Kemudian ada karya wisata, ini yang biasanya dilakukan karya wisata ke museum dan ke pustaka dan lain sebagainya. Dan untuk POD juga ada karya wisata, ini mungkin benchmarking ke instansi-instansi yang sudah menerapkan sesuatu hal lebih baik dibandingkan dengan instansinya mereka gitu ya. Jadi saya untuk nyontek ke perusahaan lain gitu ya yang sudah lebih baik kinerjanya. Ini ada kekurangan dari karya wisata, harus ada perencanaan yang sangat matang, kemudian ada banyak yang harus disetujui, harus banyak surat menyuratnya ya. Kemudian ada latihan keterampilan ya, soft skill, membuat, merancang dan memanfaatkan sesuatu. Nah ini kelebihannya, teman-teman juga bisa baca, banyak sekali kelebihannya, kreativitas, fokus, dan lain sebagainya. Dan kekurangan juga ada, yaitu jika pesertanya tidak ada minat. Tapi kalau untuk POD ini jarang ya, karena memang mereka mengikuti pelatihan itu memang sesuai dengan tupoksinya gitu ya. Kalaupun tidak ada minat ya mereka ya harus mengembangkan diri di situ gitu ya teman-teman ya. Oke, next ada metode problem based learning, PBL. Ini juga yang paling sering kita dengar gitu teman-teman. Ada masalah kemudian dipecahkan. Kemudian kelebihannya biasanya peserta bisa menjadi lebih aktif dalam menyampaikan pendapat dan berdiskusi dan tidak membosankan pastinya. Dan kekurangannya mungkin ini membutuhkan kelas yang lebih besar ya, karena memang kalau untuk PBL ini cocoknya dilakukan untuk kelas kecil ya. Kemudian juga harus ada trigger ataupun pemicu agar diskusinya dapat terarah, ada mentor pembimbing. Kemudian diskusi bisa berjalan panjang lebar dan lain sebagainya. Kemudian ada metode perancangan, metode dengan merangsang peserta untuk menciptakan suatu proyek ya. Ini mungkin untuk POD sering digunakan ya, apalagi untuk ASN yang bisa berinovasi untuk instansinya gitu ya. Ini ada kelebihan dan kekurangan, teman-teman bisa baca, bisa di-post saja. Kemudian ada metode discovery, metode yang mencari, mengembangkan dan lain sebagainya, discover gitu ya. Nah ini ada kelebihannya, mengembangkan kognitif, bla 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 dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri, aku tidak baca lagi. Dan ada inquiry satu lagi untuk menyadari apakah apa yang dia pelajari selama ini ya. Ada mind mapping, ini biasanya untuk POD emang cocok ini ya, mind mapping, misalnya melakukan mind mapping terlebih dahulu terhadap materi pelatihan yang akan dipelajari dan lain sebagainya, ataupun mind mapping terhadap materi yang sudah dipelajari. Ini bisa digunakan teman-teman.
ini ada kekurangan kelebihan. Kemudian role playing ya, ini yang paling diminati oleh POD mungkin, apalagi POD yang sudah agak berusia 40 atau 50 ke atas. Ada kelebihannya dan kekurangan juga pasti ada. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kemudian ada cooperative script ya, teman-teman bisa baca dengan secara menuntut siswa untuk mengetahui intisari dari materi yang disampaikan ya. Kemudian ada debat ya, debat ini ada juga metode debat. Kemudian ini beberapa metode pembelajaran lainnya, team teaching method, peer teaching method. Team teaching method ini biasanya fasilitatornya yang sering melakukan metode seperti ini ya. Istilahnya ada fasilitator yang mengikuti TOT, kemudian mereka membuat sebuah tim untuk mengajar, dan di situ mereka saling bantu-membantu gitu ya, sesama anggota tim pengajarnya atau fasilitatornya. Kemudian ada peer teaching method, sesama teman. Kemudian Taylorian method dan metode global. Kalau untuk di masa pandemi ya, karena ini dulu aku summary-nya ketika masa pandemi, ada beberapa juga yang mungkin juga sudah dibahas tadi. Ada PBL, ada daring, ada luring, ada home visit, ada integrated curriculum. Teman-teman nanti bisa post saja. Sebenarnya ini tidak seberapa penting ya, akan tetapi teman-teman yang penting teman-teman tahu inti dari beberapa metode tersebut saja gitu ya. Jadi ketika ada soal, teman-teman nanti bisa menalarkan ini metode seperti apa dan apa kelebihan dan apa kekurangannya. Ada blended learning, ini antara sinkronus dan asinkronus apa. Kemudian ada ya, itu saja mungkin untuk metode dan media tadi ya. See you on the next video. Semoga ini bermanfaat. Bye.